Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Apa kabar kalian hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, sehat, semangat. Alhamdulillah semuanya sehat. Coba hari ini apa ada teman kalian yang tidak masuk? Ya, alhamdulillah semuanya sehat dan masuk bisa belajar bersama kita ya. Nah, sebelum kita melanjutkan ya belajar kita hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu ya, agar kita nanti dalam belajar diberi kemudahan, kelancaran dan ilmunya bermanfaat. Nah, biasanya dipimpin oleh siapa? Oh ya, Mas Hafiz boleh memimpin doa. Silakan. Duduk serta berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, terima kasih ya. Selanjutnya, sebelum kita melanjutkan, mari kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Semuanya berdiri terlebih dahulu. Indonesia tanah airku, tangguh pada aku. Berikanlah aku negeri menurut ibu. Indonesia
apa? Coding dan kecerdasan artifisial. AA dan coding. Mungkin sudah tidak asing lagi ya. Kalian kan biasa memegang apa? Lihat di medsos, di HP biasanya kan kalian lihat HP, pegang HP, dan bukan istilah yang baru. Sudah sebelumnya sudah kita bisa belajar ya. Nah, untuk kali ini kita belajar mesin cerdas dan non cerdas ya. Coba. Nah, sebelum dilanjutkan dulu akan menyampaikan tujuan belajar kita hari ini itu ya. Guru harapkan nanti kalian bisa memahami ya, memahami apa itu kecerdasan artifisial dan konsepnya, dan tujuan yang kedua menganalisis manfaat mesin cerdas dan mesin non cerdas dalam kehidupan sehari-hari ya. Nah, selanjutnya coba perhatikan di kelas kita ada benda yang selalu berputar. Apa coba? Kipas angin ya. Coba perhatikan kipas angin di kelas kita ya. Kipas angin berputar karena adanya apa coba? Mesin listrik ya, karena ada saluran listrik. Nah, dibayangkan kalau seandainya tidak ada aliran listriknya, apakah akan menyala? Ya, atau misalkan ada hambatannya lain, misalnya kabelnya apa namanya? Kabelnya putus ya, apakah akan menyala? Ya, berarti kipas itu akan menyala jika ada aliran listrik. Terus, apakah kalian pernah menggunakan Google Maps? Kapan coba menggunakan Google Maps pada waktu kemana? Di mana? Google Maps siapa ya? Ya, ya kayak semacam kita akan mencari suatu tempat ya menggunakan Google Maps. Nah, pernah apa tidak ketika kita menggunakan Google Maps ternyata memberikan jalan yang salah atau kurang akurat? Pernah? Iya, karena mungkin belum ada pembaruan. Nah, kali ini kita akan belajar tadi ya, mesin cerdas dan non cerdas. Nah, baiklah, kita lanjutkan ya. Coba perhatikan gambar. Nah, coba perhatikan ada gambar apa saja? Kipas. Terus itu apa yang bulat-bulat? Itu gambar apa? Coba. Terus apa lagi? Terus ya, ada kipas angin. Terus apa lagi? Kalkulator, Google Maps ya. Kira-kira dari 4 gambar mana saja yang sudah kalian gunakan? Kipas setiap hari kalian menggunakan ya. Terus yang ini sebenarnya gambar apa ya? Coba. Hah? Apa ya? Apa bukan pengeras suara itu? Bukan. Terus Google Maps juga sudah pernah kamu ya pada waktu kemana coba? Ke suatu tempat yang mungkin belum pernah kamu kesana tapi bingung kan? Makanya kamu browsing ya menggunakan Google. Nah, terus ada lagi itu yang terakhir, tidak asing lagi, kalkulator. Bagaimana kalkulator dapat bekerja?
bisa digunakan baterai. Kalau tidak ada baterainya apakah bisa? Tidak. Terus misalkan kalau tidak kamu pencet-pencet, apakah akan muncul apa yang kamu inginkan? Misalnya kamu mau mencari berapa kali berapa, kamu cuma kayak gini ya. Kira-kira apa? Ada hasilnya apa? Bisa tiba-tiba muncul hasilnya apa tidak? Tidak. Nah, semua itu harus diperintah oleh siapa? Diperintah oleh kita sebagai manusia. Itu namanya mesin cerdas, tapi tugasnya itu seperti apa tadi? Pak Setiawan? Seperti manusia. Memiliki kemampuan untuk mempelajari, ya, mengambil keputusan dan beradaptasi dengan situasi. Nah, selanjutnya semuanya perhatikan ya. Apa hal pertama yang muncul di pikiranmu ketika mendengar kata AI atau kecerdasan buatan? Apakah AI jahat seperti di film-film Hollywood? AI jahat atau kompor AI adalah film saya. Namun sebenarnya AI sudah merupakan kenyataan dalam kehidupan sehari-hari kita. Kalian sering menggunakan AI? Ketika buka handphone, fitur fingerprint atau face unlock menggunakan AI untuk dapat mendeteksi sidik jari atau wajah kalian dengan lebih cepat. Ketika googling, adanya AI akan memberikan hasil pencarian yang lebih sesuai dengan minat dan kebutuhan kalian. AI juga dapat digunakan pada berbagai aplikasi loh. Contohnya untuk deepfake pada Facebook yang mampu mengenali wajah yang ada di dalam foto. Coba foto juga menggunakan AI agar dapat menyesuaikan dengan berbeda. Kalau kalian terbiasa menggunakan gambar di foto kalian, akan muncul aplikasi foto yang lebih berbeda dari kita. Jika menjadi media sosial, rekomendasi musik atau film di aplikasi ini, ujian produk pada e-commerce, rekomendasi dari virtual assistant seperti Google Assistant atau Siri, juga menggunakan AI untuk mempelajari dan menyesuaikan dengan aktivitas yang biasa kalian lakukan. AI juga akan sangat dijaga dan menggunakan sistem yang paling cepat dan penyediaan waktu yang singkat. Pada dimana AI dipakai untuk menilai permainan bot dan membuat karakter serta grafik permainan menjadi lebih hidup dan realis. Lalu, apa itu AI? AI atau Artificial Intelligence atau kecerdasan buatan adalah sistem yang memungkinkan mesin atau komputer untuk berpikir, belajar, dan melakukan tugas seperti manusia. Istilah AI muncul pada tahun 1956 dalam konferensi Stanford yang diinisiasi oleh William Harvey, seorang ilmuwan komputer asal Amerika Serikat. Di antaranya ada 4 penelitian kepada AI yaitu optik, reasoning, learning, dan modeling. Teknik adalah teknik dari kemampuan sistematik untuk mencapai suatu tujuan atau solusi. Contohnya AI pada dunia. Reasoning adalah teknik menarik kesimpulan berdasarkan fakta-fakta yang ada. Contohnya AI pada aplikasi penjualan aplikasi. Learning adalah teknik memasukkan masalah kompleks ke dalam sebuah operasi yang lebih sederhana. Contohnya AI pada bisnis peraturan kendaraan. Learning adalah teknik mengajarkan pola-pola data untuk memperoleh pengetahuan. Contohnya AI pada sistem mengumpulkan pengemudi. Lalu, apa saja ya keunggulan menggunakan AI? AI dapat menyelesaikan tugas dengan cepat dan efisien sehingga dapat menghemat waktu dan sumber daya. AI dapat menganalisis data yang besar dan kompleks serta memberikan pola data dari data
Kualitas data yang hidup dapat menunjukkan hasil yang terdakwa. Lalu, analisa atau rekomendasi yang diberikan oleh AI juga akan mengajukan dilihat pada data yang diberikan kepadanya. Contohnya, jika data yang diberikan pada AI berdasarkan level dan nilai relatif, maka analisa ini diberikan AI akan lebih sesuai untuk prediksi pasien laki-laki dibanding pasien perempuan. Selain itu, ada juga lebih. Nah, itu tadi video tentang apa ya? Tentang apa? AI atau KHA. Nah, AI tetap saja itu ada kekurangan, ada kelebihan. Iya. Nah, selanjutnya perhatikan lagi tadi AI. Nah, sekarang coba mesin cerdas dan non cerdas. Mesin cerdas dan non cerdas. Mesin cerdas dan non cerdas. Sebuah mesin dapat dikategorikan cerdas jika memiliki kemampuan untuk belajar dari pengalaman. Tidak hanya mengikuti instruksi yang sama berulang kali, terus menyesuaikan diri dengan perubahan tanpa perlu diprogram ulang. Selanjutnya membuat keputusan sendiri berdasarkan data yang dikumpulkan. Nah, ini ada perbandingan, ya, perbandingan mesin cerdas dan non cerdas. Mesin cerdas cara kerjanya bisa belajar dari pengalaman dan memperbaiki kinerjanya. Kalau menurut cerdas itu hanya bekerja sesuai instruksi yang sudah diprogram. Lihat ya. Kalau non cerdas itu tidak bisa menyesuaikan diri, hanya mengikuti pola tetap. Kemudian pengambilan keputusan bisa mengambil keputusan sendiri berdasarkan data. Kalau sudah ada datanya, misalkan kayak kamu bikin tapi misalkan ya, kalau sekarang kan itu dibeli misalkan dengan fisik atau ada lagi aplikasi dari fisik sampai yang udah pernah. Kalau misalkan kamu mencari materi apa yang sulit kan biasanya kamu kalau menjelaskan apa dengan fisik pasti akan karena berdasarkan data kamu tadi yang akan dicari biasanya hasilnya pun apa keluar ya. Terus kalau non cerdas memerlukan intervensi manusia untuk setiap keputusan. Contohnya tadi sifatnya konsisten, jauh lapangannya nyata, ya. Itu perbedaan mesin cerdas dan non cerdas. Kemudian selanjutnya apa ya? Ada permainan ya. Permainan ular mesin cerdas dan non cerdas. Permainan ular mesin cerdas dan non cerdas. Namanya ada LKPD. Seharusnya kalian ya dibagi kalau kompak ya. Apa kelompok apa namanya misalkan kelompok apa? Latih. Kelompok apa? Anggrek, ya. Mawar melatih anggrek. Coba. Ini belum. Ya, semuanya sudah, yuk. Sudah ya, kelompok mawar sudah, kelompok melati sudah, kelompok anggrek sudah.
Ya, permainannya. Nah, ini siapa? Kelompok mama diambil oleh Mbak Gaga, Mbak Safia sama Mas Hafiz ya. Kemudian memberikan satu gambar. Ada kelompoknya masing-masing, ayo diberikan. Berikan. Ya, nah sama berikan sama Mas apa? Alki, coba Mas Alki menebak itu termasuk jenis mesin cerdas atau non cerdas? Itu gambar apa? Gambar? Nah, itu gambar apa? Yang itu gambar apa? Gambar apa itu Mas? HP. Termasuk mesin cerdas apa non cerdas? Ya, bukan kan? Sudah selesai ya? Sekarang kembali ke kelompoknya masing-masing. Terus kemudian mengucapkan LKPD yang selanjutnya. Ayo duduk. Selesai semuanya? Bagaimana dalam berdiskusi tadi? Ya, ya. Ada dalam berdiskusi itu harus saling apa? Bekerja sama, menghormati, terus apa lagi? Dalam berdiskusi tidak boleh? Iya, betul. Nah, karena sudah selesai, kamu sudah mengerjakan LKPD, nah sekarang dipresentasikan. Nah, pertama kelompok anggrek dulu ya, terus kelompok pelatih, kelompok mawar. Sebelum presentasi coba biar kita lebih semangat lagi. Ayo kita tepuk dulu ya, tepuk dulu, tepuk semangat. Tepuk fokus. Ya, fokus.
Ya, sudah mengerjakan soal evaluasi semuanya ya? Ya. Bagaimana perasaan kalian hari ini? Senang atau tidak? Jadi kita sudah belajar apa ya? Apa tadi? Baca data, nada usia, dan coding. Nah, kita belajar mesin cerdas dan non cerdas. Jadi sekarang kalian sudah bisa lebih memahami. Sudah paham bukan? Mana contoh yang mesin cerdas dan mana yang bukan non cerdas? Di sini juga ada ya. Contoh non cerdas di kelas 5 ada apa? Pelipat mesin ya. Terima kasih ya kakak-kakak, kalian sudah belajar dengan semangat ya, sudah mengerjakan soal evaluasi juga. Terus untuk belajar berikutnya guru mohon siapkan ya untuk pertemuan selanjutnya kita akan belajar yang lebih menyenangkan lagi ya dari materi yang tadi, materi mesin cerdas dan materi dan non cerdas. Baiklah anak-anakku, mungkin sebelum kita mengakhiri belajar kita hari ini, kita tepuk dulu tadi, tepuk apresiasi. Kasih B, kasih O, kasih B. Wow, keren. Wow, keren. Ya, terima kasih anak-anakku. Mungkin belajar kita hari ini sampai di sini dulu. Kurang lebihnya sebelum minta maaf ya. Sebelum kita mengakhiri, kita berdoa terlebih dahulu. Berlapis. Di sini berdoa dulu. Menduknya prakerja mulai. Coba dilihat di meja kalian, di bawah, di samping ada peralatan yang masih tertinggal. Sebenarnya sudah terganggu, masukkan ke dalam